Alhamdulillah teman-teman, pertama-tama kita senantiasa bersyukur dulu yuk atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat yang dimana kita masih diberikan kecintaan terhadap ilmu. Dan kita tidak mendapatkan musibah, sebuah musibah yang begitu besar, yaitu dipalingkannya hati kita terhadap agama. Maka kita bersyukur kita masih bisa memberikan jiwa dan hati kita untuk mengarahkan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang kita butuhkan, kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh rohani kita. Tak lupa kita juga bersyukur di luar sana begitu banyak teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi sibuk bekerja, sibuk berjualan, sibuk mencari takjil. Tapi di kesempatan kita kali ini Allah izinkan untuk menunggu berbuka sembari menuntut ilmu dan kita saling berdiskusi satu sama lain. Karena saya lihat di rundown ini lumayan panjang nih, selain dari pemaparan materi, nanti tanya jawabnya kurang lebih hampir sekitar 20 dan 25 menit. Nanti teman-teman silakan bertanya dan saling berdiskusi ya. Kita mulai aja ya. Tadi saya juga sempat baca sih, ada yang sudah di Aceh, di Bogor, Padang. Berarti ini kita kompak ya, belum berbuka semua ya teman-teman ya. Belum ada yang di bagian teman-teman di Papua, kemudian di Bali, Sulawesi Utara Kak. Oke. Jadi kita kompak ya, sepakat ya belum buka bareng-bareng ya. Nggak lagi, oh ya, oke. Nggak lagi nggak buka. Di sini masih jam 4, masih jam 4 lewat 10. Mudah-mudahan nanti waktu berlalu dan insya Allah tiba-tiba udah buka aja ya kan. Kita mulai ya teman-teman ya. Tema yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tak kenal maka ta'aruf. Kata ta'aruf itu diambil dari bahasa Arab yang berdasarkan kata ta'arafa ya ta'arufu yang artinya saling mengenal, saling menemukan titik kesamaan dan saling memahami. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Jadi ta'aruf itu intinya kita ini ingin saling mengenal dengan calon pasangan yang sedang kita upayakan. Ta'aruf juga sebuah proses di mana kita memperkenalkan diri kita sebelum kita memutuskan apakah kita mau menghabiskan sisa separuh hidup kita yang begitu panjang dengan orang yang ada di hadapan kita saat ini. Itu kurang lebih makna sederhana dari ta'aruf. Ta'aruf itu juga bukan pacaran syar'i ya teman-teman ya. Karena banyak yang salah memahami bahwa ta'aruf itu sama aja kayak pacaran, tapi ya bentuknya syar'i gitu. Kalau di pacaran ada aku dan kamu, di ta'aruf ada ana antum gitu kan, atau ana anti. Padahal bukan kayak gitu maknanya. Dan ta'aruf ini bukan bukan semau kita. Ta'aruf itu bukan bukan kita buat aturannya sendiri gitu. Bukan keinginan kita, kayaknya harus begini deh, kayaknya harus begitu deh. Enggak. Ta'aruf itu adalah proses yang dimana kita muaranya itu ujungnya ridhonya Allah. Jadi kita nggak bisa nih menentukan, oh ta'aruf itu berarti nggak jalan-jalan di hari Minggu, tapi kita tetap chatting, kita tetap saling like postingannya, tetap ngirim reels lucu ke Instagramnya gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Ada aturan mainnya, ada guidance-nya, ada tuntunannya. Meskipun jangan disangka framing ta'aruf ini hanya untuk orang-orang yang udah baik aja, enggak. Nanti saya coba bedah pelan-pelan, bedah perlahan-lahan, biar teman-teman paham. Oh ternyata ta'aruf tuh sesederhana ini ya. Oh ternyata nggak seribet apa yang kupikirkan. Oh ternyata nggak seeksklusif apa yang saya pikirkan selama ini enggak. Nah, boleh next, uh, Mas Ilham. Ada beberapa hal ya. Tadi saya sudah melakukan pengenalan ya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman semua ini ingin melakukan ta'aruf. Apa saja? Yang pertama, next. Ta'aruf ini bukan tempat bermain. Ta'aruf bukanlah taman bermain. Ta'aruf bukan tempat orang-orang yang FOMO, yang pengen ikut-ikutan, yang orang-orang ingin penasaran apa sih ta'aruf itu gitu. Bukan ya. Karena banyak kasus, saya nggak bisa bilang banyak sih, tapi saya pernah nemu kasus, ada seorang ikhwan yang kalau di majelis ini, dia dijuluki sebagai ahli nazor. Nazor itu maksudnya melihat. Jadi si laki-laki ini tujuannya ta'aruf cuman pengen melihat
wajah si perempuan yang pakai cadar itu seperti apa sih. Ada yang sampai segitunya. Jadi dia tuh dari satu perempuan ke perempuan berikutnya, dia ini cuma pengen ngelihat, penasaran, ini kayaknya dari matanya kayak orang Sumatera deh. Tapi kayak gimana ya wajahnya ya? Apa tiba-tiba wajah yang berubah jadi Batak? Atau tiba-tiba berubah menjadi orang Sunda, meskipun matanya itu menandakan ketegasan orang-orang Sumatera. Atau mungkin dia melihat, kok matanya lentik sekali ya, aku pengen lihat di bibirnya seperti apa. Banyak ikhwan-ikhwan yang kayak gini, di kasus-kasus yang pernah kami temui. Jadi, dia ini datang ta'aruf, kemudian niatnya pengen nikah, kemudian nazor dipertemukan, kemudian dibuka cadarnya. Setelah dibuka, dia kayak kutu lompat, teman-teman. Udah ngelihat puas, oh kayak gini wajahnya. Dia merasa kayak, oh ternyata wajah perempuan yang selama ini saya lihat di Instagram yang selalu ditutupi, yang nggak pernah posting sama sekali, wajahnya seperti ini. Ya udah, habis itu dia pindah ke tempat lain. Bukan. Ta'aruf bukan tempat bermain. Ta'aruf bukan tempat yang dimana teman-teman bisa seenaknya melihat wajah seorang akhwat yang dimana selama ini dia berusaha sembunyikan, dan dengan begitu mudahnya teman-teman melihat kemudian pergi meninggalkannya. Bukan. Jadi untuk teman-teman yang ingin ta'aruf, diniatkan baik-baik. Saya ini ingin benar-benar mencari jodoh. Bukan hanya sekedar ingin melihat calon saya itu seperti apa sih wajahnya. Saya penasaran, saya ingin melihat apa yang disembunyikan di balik kain tipis di depan hidungnya itu. Bukan ya. Yang pertama, sebelum teman-teman melaksanakan taaruf, niatnya diluruskan, niatnya dibenahi lagi, ditata lagi bahwa saya tidak ingin main-main dan saya berniat serius ingin menjemput kekasih yang sudah dituliskan oleh Allah. Itu yang pertama, dicatat baik-baik. Yang kedua, apa aja yang harus teman-teman perhatikan ketika ta'aruf? Next, ta'aruf ini ada ruang bertukar informasi. Jadi, teman-teman ingin tahu calon pasangannya sukanya apa, teman-teman ingin tahu bagaimana visinya dia, bagaimana pandangannya dia, bagaimana pola pikirnya, bagaimana kesehariannya dia. Disinilah tempatnya. Jadi jangan ada hal-hal yang sebaiknya nggak boleh ditutupi, kecuali hal yang berkaitan dengan aib ya. Nanti mungkin kita akan perdalam di sesi tanya jawab. Tapi umumnya, ta'aruf ini adalah tempat di mana teman-teman saling bertukar informasi, saling bertukar pengetahuan, saling bertukar keseharian, saling bertukar identitas diri. Jadi semuanya dilakukan saat ta'aruf. Next, yang ketiga, adanya peran mediator teman-teman. Jadi hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang ingin ta'aruf, harus ada mediator. Dan ini wajib. Meskipun ya, kalau dikatakan wajib sih enggak ya. Tapi secara hukum fikih, peran mediator ini begitu penting. Kenapa? Karena dialah orang yang akan menilai, yang akan memberikan jembatan bagi satu pihak, seorang hamba yang tengah jatuh cinta ke pihak lainnya. Jadi ada jembatan yang dimana jembatan ini disebut dengan mediator. Nah, mediator ini bisa siapa saja. Bisa kakaknya teman-teman, bisa adiknya, bisa saudaranya, bahkan bisa sahabatnya. Nggak selalu orang tua, nggak selalu ustadz kita, tapi bisa juga orang yang kita kenal baik, dan dia juga mengenal baik orang yang akan kita kita lamar atau kita lakukan ta'aruf gitu. Saya pernah lihat di TikTok ada akun yang mengatasnamakan ta'aruf, tapi mereka postingnya foto-foto orang-orang yang ingin menikah ditambah dengan caption nama, kemudian ada pekerjaannya, ada umurnya, dan ada akun Instagram si pemilik foto. Nah, ini kan bukan ta'aruf namanya. Kalau memang namanya udah jelas, kemudian nama akunnya sudah diterterakan, nanti orang akan sembarangan nge-DM. Dan ketika orang udah sembarangan nge-DM, ujung-ujungnya ya modus-modus doang, kemudian mungkin chatting-chatting mesum, atau melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh ta'aruf. Nah, kalau teman-teman pernah ngelihat postingan kayak gitu, itu rentan banget. Ya, rentan banget. Yang cuman isinya itu postingannya bentuknya reels, kemudian ada foto orang, kemudian ada keterangan-keterangannya tuh. Kemudian disebutkan juga yang paling fatal tuh, menyebutkan si pemilik identitas @ilham IKF misalnya. Nanti orang bisa ngeklik, kemudian dia DM, kemudian saling bercanda, saling bertukar informasi di sana, yang nggak ada yang mengawasinya. Nah, itu jauh dari kata ta'aruf sebenarnya.
Nah, secara simpul sederhana teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita bisa simpulkan bahwa ta'aruf mengandung tiga unsur ini. Pertama, di sini bukan tempat bermain, bukan tempat di mana teman-teman bisa testing atau bisa menjadi tempat pelampiasan teman-teman mencari tahu wajah di balik yang disembunyikan oleh seorang akhwat, bukan. Yang kedua, ta'aruf adalah tempat bertukar informasi, dan yang ketiga, adanya peran mediator. Jadi sederhananya seperti itu, teman-teman. Sederhananya prosesnya seperti itu. Dan semua proses ini sebenarnya kalau teman-teman coba deh nanti pulang kampung, tanya sama kakek atau neneknya, dulu pas mereka nikah tuh kayak gimana? Pasti sedikit banyak akan ada yang mengatakan, oh nenek dulu dijodohin sama bapakmu gitu kan. Sama bapaknya. Bapakmu itu kan anak ya berarti. Sama bapaknya. Dipertemukan sama tetangga yang udah mapan, udah siap nikah, lagi cari jodoh dan tertarik sama nenek. Prosesnya ya simple, dipertemukan di satu ruang, kemudian diajak ngobrol, ada mediator di situ, rame-rame, atau 3-4 orang, kemudian percakapannya atau diskusinya nggak cuma sekali, mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai merasa cocok. Kalau nggak cocok, ya udah tinggalkan, kalau cocok lanjut ke pernikahan. Sesederhana itu teman-teman makna ta'aruf. Jadi ini perbedaan istilah kata aja. Kalau generasi-generasi kita sebelumnya pasti sudah melakukan hal itu, cuman namanya mungkin bukan ta'aruf. Tapi mereka mengenal ya begini cara menikah yang sederhana dan elegan gitu. Mereka ketemu, kemudian saling merekomendasikan, ini ada calon, ada perempuan yang belum nikah nih, soleha, kemudian pintar masak, kemudian bertanggung jawab, pintar berbicara juga, dipertemukanlah sama laki-laki dari kampung lain, kemudian ngobrol di ruang tamu, saling diskusi, paling cuma 2-3 kali pertemuan udah bisa diputuskan nih, kira-kira cocok apa enggak. Ya udah sesimpel itu. Jadi saya nggak pengen teman-teman semua di sini ada sekitar 66 orang berpikir ta'aruf ini adalah proses yang eksklusif. Proses yang dimana hanya orang-orang baik aja yang boleh menempuhnya. Proses yang sekiranya orang-orang kayak kita baru hijrah, baru belajar itu nggak boleh ta'aruf. Jangan teman-teman. Sekalipun teman-teman semua punya orang tua yang nggak melazimi ta'aruf, yang nggak mengenal ta'aruf, itu nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa melakukan hal itu. Dan kadangkala saya sarankan ya, karena stigma ta'aruf ini terkesan terlalu mewah banget, terlalu eksklusif, ngomong sama orang tua jangan ta'aruf, bilang aja, saya pengen nikah tapi nggak lama-lama bu prosesnya. Saya pengen nikah tapi nggak pengen pacaran, nggak pengen berbelit-belit deh. Pengennya ya udah saling kenal, dapat informasi, istikharah, nikah gitu. Bilang sama orang tuanya kayak gitu. Kayak gimana nak? Proses yang kamu pengen kalau nggak mau pacaran. Ya kayak gini pak, nanti anaknya calonnya kita suruh aja ke rumah ngobrol sama bapak. Kira-kira cocok nggak sama bapak? Nanti bapak bisa nilai ke saya. Kira-kira ini anak baik apa enggak? Bapak kan udah berpengalaman hidup lebih lama dari saya gitu. Jadi kayak gitu teman-teman pendekatannya. Jangan sampai taaruf ini terkesan eksklusif. Kemudian orang tua merasa kayak, ih anak gue kena doktrin pengajian di mana nih? Karena ini menjadi tantangannya yang saya dengar, akhwat-akhwat atau ikhwan-ikhwan yang baru hijrah, tapi keluarganya tuh masih nggak terlalu mengenal agama dengan baik, kemudian tiba-tiba bilang saya pengen taaruf, mereka takut. Ini anak gue dapat pandangan dari mana nih? Gitu. Kemudian mereka takut, jangan-jangan nanti proses taaruf itu hanya kayak beli kucing dalam karung, belinya random, kemudian nanti isinya beda ketika nikah. Jangan kayak gitu. Di satu sisi teman-teman semua yang taaruf tunjukkan juga bahwa teman-teman ini serius loh mendalami ta'aruf, nggak sembarangan. Kemudian pertanyaan ketika mengajukan dengan calon calon pasangan tuh berkualitas, bener-bener menggali ini laki-laki bisa nggak ngebagian gua, bisa nggak bimbing gua, bisa nggak menyandingkan gua sampai ke surganya Allah, bisa nggak? Yang laki-laki juga gitu, kira-kira dia ngeliat perempuan, bisa nggak dia ngerawat anak-anak gua, bisa nggak dia bantu gua dalam ketaatan, bisa nggak dia bantu gua dalam siklus dakwah yang sedang kujalankan. Jadi benar-benar selektif sekali. Jangan serampangan, jangan hanya karena takut tekanan sosial, tekanan masyarakat, teman-teman tergesa-gesa, jangan. Nanti yang disalahkan ta'arufnya ketika teman-teman nikah,
terus ta'aruf, kemudian gak selektif, dan bercerai, nanti stigma di masyarakat makin buruk. Tuh, lihat ta'aruf. Gak bener kan suaminya? Tuh, lihat ta'aruf. Bener kan istrinya malah selingkuh sama mantannya? Padahal di ta'aruf itu, kalau kita menjalani proses, yang dimana proses ini muaranya adalah Allah, nggak mungkin Allah menyanyiakan kita, nggak mungkin Allah mengabaikan kita, nggak mungkin Allah ini mencapakan kita. Sesuatu yang sedang kita perjuangkan atas karena Allah, nggak mungkin Allah tinggal diam. Hanya saja kitanya aja mungkin ikhtiarnya yang kurang, kita yang kurang selektif, kita yang kurang belajar, kita yang kurang memahami, kita yang kurang melakukan pendekatan, apakah calon pasangan kita ini tepat untuk kita atau enggak. Dan disinilah waktu yang tepat untuk teman-teman belajar. Oke ya, gimana? Udah siap? Ini saya nunggu ya, saya lupa. Biasanya kalau lagi ngomong-ngomong berapi-api gini, lupa kalau hari ini puasa gitu. Oke, insya Allah siap. Sudah diwakilkan ya. Oke, next. Mungkin kita bisa lihat apa aja sih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam adab-adab dalam ta'aruf. Tadi kita sudah sepakat ya teman-teman, ta'aruf itu seperti apa, butuh peran siapa saja, dan ngapain aja di situ, oke? Sekarang kita bahas adab-adab dalam ta'aruf. Etika-etika saat ta'aruf, kemudian apa saja sih yang harus kita pahami atau harus kita ketahui sebelum melakukan ta'aruf. Yang pertama, beri ia kejelasan. Saya selalu mengangkat tema ini dari sebuah kasus. Agar apa? Agar kasus yang sudah ada tidak dialami oleh teman-teman semua yang mengikuti kajian saya. Saya nggak pengen setiap orang yang ikut ke kajian saya itu nggak mendapatkan apa-apa. Saya nggak pengen setiap yang teman-teman ikuti kajian saya hanya mendapatkan informasi dari buku, kemudian diterjemahkan ke dalam PPT. Enggak, saya nggak pengen. Saya pengen teman-teman belajar dari kasus yang saya tangani, saya ingin berbagi, dan teman-teman ambil hikmahnya di situ. Karena begitu banyak nih ya, buku-buku yang saya pegang di belakang, itu permasalahannya tidak mencerminkan permasalahan di masa sekarang. Ada beragam begitu masalah baru yang timbul, sehingga penerapan ataupun pencegahannya dengan cara yang berbeda. Dan ini akan saya jelaskan di beberapa poin yang sudah ditampilkan. Yang pertama, ini nasihat untuk laki-laki ya, terutama untuk laki-laki. Banyak akhwat yang cerita ke saya, Ustadz, kalau habis ta'aruf, itu masa dari ta'aruf ke khitbah itu berapa lama sih? Terus saya tanya, memangnya si calon itu nggak bilang keputusannya akan dibuat kapan setelah kalian bertemu? Terus si akhwatnya bilang gini teman-teman, nggak bilang sih Ustadz, pokoknya bilang nanti akan dikabari. Nah, saya ajarkan kepada teman-teman ikhwan, ada pertama dalam ta'aruf adalah jangan ngebuat perempuan menunggu. Ya, jangan membuat seorang perempuan menunggu sehingga dia setiap malamnya diliputi dengan kecemasan, direngkuh oleh keraguan, dan diselimuti oleh kekhawatiran. Jangan beri perempuan sebuah kecemasan yang seperti itu. Jangan. Kalau laki-laki melakukan ta'aruf, udah nazor, udah saling bertukar informasi, ngomong yang jelas. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu ya, beri saya waktu istikharah. Tetapi nanggalnya jangan main pergi begitu aja. Karena kasihan perempuan ini udah berbunga-bunga, ada orang laki-laki yang menawarkan hubungan yang halal dan terhormat datang ke rumah dia, kemudian pulangnya nggak tanpa permisi. Minta kejelasan gitu kan, beri dia kejelasan. Misalnya laki-laki bilang, oke, okay, beri saya waktu 1 bulan dari sekarang, kalau dari 1 bulan ini saya nggak datang, atau mungkin saya nggak ada kabar, maka lupakan saya. Udah, itu lebih lebih gentle daripada teman-teman laki-laki menghilang tanpa kabar. Baiknya memang teman-teman laki-laki ini bilang tanggal berapa saya akan kembali, tanggal berapa saya ngebuat keputusan, ngomong. Saya paling lambat akan kasih kabar setelah Ramadan ini ya, Ukti. Paling lambat 1 Syawal. Nanti saya akan kasih kamu kabar.
ya, lewat kakak kamu atau lewat orang tua kamu. Udah bilang kayak gitu, perempuan nggak akan cemas kalau udah dibilang kayak kayak gitu. Pun laki-laki ya, tolong jangan mengatakan kepada perempuan, saya terkagum kepada kamu, saya tertarik kepada kamu, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Misalnya dia nyampain ke sahabatnya, tolong dong mas, sampaikan ke dia kalau saya kagum sama dia, saya tertarik sama dia. Habis itu nggak ada kabar lagi, menghilang aja gitu. Si perempuannya udah tersipu-sipu malu, udah overthinking tiap malam, udah nggak tahan jarinya nih pengen ngetik nama si laki-laki ini di Instagram, pengen cari tahu profilnya. Tapi si laki-lakinya udah hilang begitu aja. Jangan ya. Adab pertama dalam ta'aruf adalah beri dia kejelasan. Ya, yang perempuan juga gitu. Kalau dilamar dan si laki-laki udah yakin, tapi perempuannya masih ragu, minta ke dia, tolong kasih saya waktu. Tolong kasih saya waktu. Tapi belajar dari sekarang, kasih waktunya yang jelas. Jangan bilang kayak, loh perempuan kan perasaannya beda-beda mas. Tunggulah, sabarlah. Hati kami juga terombang-ambing nih. Jangan kayak gitu. Ini bukan tempat main-main. Nanti kalian akan belajar. Ketika sudah berumah tangga, ada kalanya hal-hal itu nggak bisa dikompromikan dengan perasaan. Ada banyak hal yang harus ditentukan dari sekarang. Ada decision making yang harus dilatih. Jadi ada pertama dalam ta'aruf adalah teman-teman melatih decision making. Melatih ke apa ya? Bahasa Indonesianya decision making. Decision itu keputusan, making itu membuat. Melatih membuat keputusan itulah intinya. Jadi kapan harus diputuskan, harus sekarang atau tidak, atau besok atau bulan depan. Kemudian mikirin juga nih konsekuensinya seperti apa. Apakah konsekuensinya panjang atau pendek. Itu latih dari sekarang. Ya, perempuan juga begitu. Kalau dilamar, kemudian si laki-lakinya diem aja nggak ngomong, kasih tahu aja ke dia, saya butuh waktu maksimal sekali 1 bulan, maksimal sekali 1 bulan. Oke, sepakat, saling kompromi, udah gitu. No hard feeling, nggak ada sesuatu yang harus dicemaskan setiap malam, nggak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Oke, yang pertama beri ia kejelasan. Yang kedua, adab berikutnya adalah kepala jangan kosong teman-teman. Kalau mau ta'aruf, minimal teman-teman udah tahu informasi siapa yang ingin teman-teman nikahi itu. Cari tahu dulu, dia ini pergaulannya sama siapa. Kalau di kampus ya, ikut organisasi apa. Kalau misalnya ngumpul, ngumpul sama siapa. Sahabatnya kelihatannya pakaiannya kayak gimana. Kemudian mungkin juga bisa dilihat dia ini teman likoknya siapa, ustadz-ustadznya siapa, yang dia dengarkan kajian itu siapa, asalnya dari mana. Minimal kayak gitu teman-teman. Jangan teman-teman ini datang ta'aruf, tapi kosong banget nih, ngeblank gitu. Cuman gara-gara teman-teman suka sama dia, suka sama wajahnya, tertarik sama sama perangainya. Jangan teman-teman. Jadi usahakan cari informasi dulu, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau dikatakan dalam hati, kayaknya cocok nih aku sama dia, ya udah maju. Tapi jangan sampai teman-teman ini nggak ada pikiran sama sekali. Cuma denger-denger doang, dia ini hafiz Quran loh. Teman-teman akhwat langsung, oh iya dia hafiz Quran. Yaudah yuk, langsung yuk. Ehm, Bantu aku dong taruh sama dia. Padahal bisa jadi belum tentu teman-teman ini cocok sama dia. Hanya karena hafiz Quran, belum tentu teman-teman ini punya kesamaan visi, kesamaan karakter, kemudian sama dalam bercanda atau berdiskusi. Ada banyak faktor yang harus teman-teman pertimbangkan. Nanti akan kita bahas. Ya, jadi kepala jangan kosong, cari informasi sebanyak-banyaknya dulu, baru Bismillah maju kalau memang sudah ada kecondongan atau ketertarikan. Next, adab yang ketiga. Nah, ini yang lagi saya sedang bahas ya. Teman-teman semua kalau ta'aruf, jangan jatuh cinta terlalu dalam. Ini saya mohon banget ya. Kenapa? Kalau teman-teman ta'aruf, itu pasti kan melalui sholat istiqoroh, ya nggak? Teman-teman minta sama Allah, minta
dibimbing, minta diarahkan. Apakah laki-laki yang sedang saya istikharahkan ini, ya Allah, akan membawa kebaikan untuk agama dan kehidupan saya atau justru sebaliknya? Maka Allah akan memberikan dua pilihan. Maaf, Allah akan memberikan dua jawaban. Satu, akan memberikan hatimu keyakinan bahwa dia benar jodohmu. Atau yang kedua, akan memberikan engkau keraguan sehingga teman-teman melupakan dia dan beralih ke calon-calon yang lainnya. Jadi pilihan itu cuma itu. Antara keyakinan atau keraguan. Sebentar ya. Ya. Jadi dua pilihan itu aja. Nah, orang yang sudah jatuh cinta terlalu dalam, itu biasanya akan masang tembok di tengah. Nih, pakai buku aja deh ya. Nih, ya. Ini katakanlah keyakinan yang akan Allah beri, ini adalah keraguan yang akan Allah kirimkan juga. Nah, kalau teman-teman memasang barrier di tengah-tengah sini, teman-teman sudah jatuh cinta terlalu dalam, saya jamin teman-teman gak akan bisa ngebaca atau membedakan dua sinyal yang Allah kirim. Gak akan bisa. Kenapa? Karena teman-teman akan merasa kayak, oke, dapat kabar kekurangan si calon. Katanya si calon pernah mukul temannya sampai hampir meninggal. Oke, teman-teman dapat kabar kalau si perempuan atau si calon teman-teman ini pernah berhutang ke banyak orang, pernah menipu ke banyak orang, tapi masalahnya sudah selesai. Teman-teman mengabaikan dua hal itu. Kenapa? Karena teman-teman sudah jatuh cinta terlalu dalam. Teman-teman akan merasa kayak, oh itu kan masa lalu dia. Oh itu kan masa lalu yang Allah mungkin sudah memaafkan, maka aku akan memaafkan dia. Teman-teman merasa kayak informasi ini tuh nggak penting. Padahal bisa jadi teman-teman. Dua informasi ini mengarahkan, kalau calon kalian yang pertama, tadi kan saya bilang suka mukul dan pernah punya portofolio berantem sama temannya. Kalau ditarik ke belakang, bisa jadi dia ini dapat didikan dari orang tuanya dengan cara yang nggak baik. Sehingga dia merasa setiap permasalahan itu selesai dengan dipukul atau saling memukul. Bahayanya apa? Bahayanya adalah kalau teman-teman nikah dengan orang seperti ini dan teman-teman nggak mencari tahu, bisa jadi dia akan menjadi suami yang mudah meringankan tangannya memukul istri-istrinya. Nangkep kan benang merahnya? Ketika teman-teman perempuan tahu bahwasannya si calon ini pernah terlibat perkelahian, kemudian nggak cuma satu dua kali, ini potensinya di masa depan teman-teman bisa jadi korban KDRT-nya dia. Kalau teman-teman nggak mencari tahu sebabnya dia apa, kemudian apakah sudah penanganan psikolog, apakah sudah bertobat dan semacamnya. Kalau teman-teman cuma mengandalkan perasaan, oh itu kan di masa lalu dia, masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, sekarang mah udah enggak lagi. Hey, teman-teman, ingat baik-baik. Perilaku buruk itu nggak bisa semerta-merta tumbuh begitu aja dan hilang begitu aja. Dia tuh tertanam dari kecil. Sama kayak perilaku baik. Dia dari kecil, dari kecil, dari kecil, dari kecil, dari kecil. Ketika dewasa, muncul tuh perilakunya. Dan ketika menikah, nggak bisa begitu aja berubah. Pasti ada prosesnya. Pasti ada sisa-sisa bibit-bibit yang dia tanam dari kecil yang nggak bisa hilang 100%. Pasti masih ada. Itulah pentingnya kenapa saya bilang jangan jatuh cinta terlalu dalam dulu. Nanti teman-teman nggak bisa ngebedain nih sinyal Allah yang menunjukkan kita boleh nikah sama dia atau Allah melarangnya. Teman-teman nggak bisa ngebedain gitu. Karena udah terlanjur kayak, ih cocok nih cara ngobrol sama gue, ih cocok nih cara cara bercandanya sama gue, ih cocok nih sama orang tua gue. Padahal dia punya track record yang buruk gitu loh. Laki-laki juga gitu ngelihat calon istrinya ternyata pernah punya utang, nggak dibayar, kemudian punya kasus pernah menipu banyak jamaah mungkin karena masalah uang. Kan benang merahnya ini masalah keuangan. Berarti ada sesuatu yang mendasari kenapa si calon kita ini pernah berhutang banyak, kemudian dia pernah menipu jamaah, pernah hilang uang orang di tangannya, meskipun sekarang udah terselesaikan masalahnya. Kan benang merah masalah keuangan. Harusnya teman-teman laki-laki mikir, apakah jangan-jangan calon perempuan saya ini boros ya?
Apakah jangan-jangan ketika dia menggunakan uang ya, dia nggak punya financial planning yang baik ya? Apakah dia tipe perempuan yang ketika ngelihat barang langsung beli, nggak mikir-mikir dulu ya? Harusnya mikir ke sana gitu loh. Banyak perempuan laki-laki yang cerita ke saya, dia sudah jatuh cinta terlalu dalam, ya begini. Dia udah istiqoroh, tapi kok ternyata laki-lakinya KDRT. Si laki-laki sudah istiqoroh, ternyata perempuannya ini males, nggak mau diatur. Ya karena itu, ketika ta'aruf, dia udah kesansem duluan, dia udah jatuh cinta duluan. Jadi Allah ngirim sinyal A, Allah ngirim sinyal B, nggak bisa bedain tuh dia. Ah bodo amat lah gitu kan. Perasaan gue mengatakan bener nih, dia calon suami gue yang baik. Perasaan gue bener nih, ini calon istri gue di masa depan. Padahal Allah udah kirim sinyal-sinyal, tapi dia nggak pernah mau dengar. Ya, adab ketiga teman-teman, jangan jatuh cinta terlalu dalam. Oke, okay? Next. Oke, okay. Ini ada dua adab lagi yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, kalau teman-teman lagi taruh, jangan teman-teman asal-asal update di Instagram, asal-asal update di WhatsApp, atau mungkin teman-teman cerita ke orang, ke mayoritas orang yang sebenarnya nggak berkaitan dengan taaruf ya teman-teman. Cerita ke sahabat nggak apa-apa, berbagi ke sahabat, kemudian saling sharing, mungkin ada insight dari dia, apalagi sahabatnya soleh, nggak apa-apa. Dalam Al-Quran pun dianjurkan gitu loh, kalau kita cerita ke sahabat yang soleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ke semua orang gitu loh. Jangan sampai ke semua orang sehingga khawatir ya timbul hasad dari orang lain, dan kata Nabi, hasad itu bisa saja menggagalkan rencana kita. Belajarlah dari adab yang keempat ini teman-teman. Bahwa di setiap fase rumah tangga teman-teman, gak semua masalah rumah tangga teman-teman, gak semua hal baik, hal-hal yang sebenarnya itu sebuah nikmat dibagikan ke semua orang. Pilih-pilih. Di sini teman-teman saya latih. Sebelum berumah tangga, jangan asal posting, jangan asal berbagi. Pilih-pilih dulu. Kalau ada kenikmatan yang datang, misalnya suami dapat THR dari Pertamina, misalnya, karena pegawai Pertamina dapat uang banyak, sekian miliar gitu kan. Tahan dulu 1 hari minimal. Atau ya palingnya 4-5 jam tahan dulu, euforianya tunggu reda dulu. Nanti tuh logika akan main nih. Kira-kira posting nggak ya dapat nikmat seperti ini? Kira-kira pantas nggak ya pasang di status WhatsApp gitu kan? Jadi ketika teman-teman ta'aruf, ketika teman-teman datang seorang laki-laki yang ingin menghalalkan teman-teman akhwat di sini, pasti bahagia, pasti bahagia, pasti berbunga-bunga, pasti berbunga-bunga. Tapi tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Ya, adukan aja kesenangan itu kepada orang yang pantas, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada Allah. Karena saya kan cukup banyak mendampingi baik laki-laki atau perempuan yang ta'aruf ya, dan minta saran-saran ke saya. Tahun lalu ada seorang akhwat yang dia ta'aruf, seneng banget dia, seneng banget. Sampai dia ini ngerekam percakapan mereka antara dirinya dengan si calon, dan ketika lagi ngobrol tuh ada murobinya ya, ada gurunya masing-masing, tapi gurunya memang di meja yang berbeda, jadi biar nggak canggung aja. Mereka ketemu di kafe, teman saya ini duduk depan-depanan, duduk depan-depanan, gurunya depan-depanan juga, tapi agak berjarak biar nggak canggung aja, tapi masih saling mendengar. Nah, si Ahwat ini izin ya, boleh nggak saya rekam video percakapan kita gitu kan. Saat itu saya mikir, si Ahwat ini ya untuk dokumentasi aja nih, untuk mengulang-ulang atau dikasih tahu ke orang tuanya kalau laki-lakinya ini jawab begini loh ketika lagi ditanya masalah A, masalah B, masalah C. Akan tetapi ternyata dia buat screenshot, voice note itu dia screenshot,
kemudian dia pasang status di WhatsApp, kemudian dia pasang caption begini, happy tears, gitu. Happy tears, hasil love warna putih, happy tears. Saya nggak tahu apa yang terlintas di pikiran si akhwat saat itu. Apakah mungkin di saat itu dia begitu yakin kalau si calonnya ini adalah suaminya yang selama ini dia tunggu atau bukan. Tapi tahu nggak teman-teman, ternyata endingnya adalah mereka akhirnya nggak jadi menikah. Mereka nggak jadi menikah. Ya sangat cukup disayangkan ya. Karena saya mengenal salah satu dari mereka dan ya prosesnya baik. Mereka sama-sama udah mengaji, karakternya udah banyak kesamaan. Tapi ternyata Allah tidak mendakdirkan mereka untuk bersama. Tapi yang sangat disayangkan juga adalah si perempuan pasti akan sangat terpukul gitu loh. Karena dia akan merasa, gue udah yakin banget nih, di ta'aruf yang kali ini kayaknya dia jodoh gue. Sampai dia sedemikian rupanya pasang status atau screenshotannya dia, kemudian pasang caption happy tears. Saya merasakan akhwat itu pasti bahagia banget saat itu. Tapi saya mohon ke teman-teman semua yang mendengarkan kajian ini, ketika kalian sudah bertemu dengan calon pasangan, saling diskusi dan merasa kayaknya berhasil deh. Tolong tahan dulu. Tolong tahan dulu kebahagiaan itu sampai waktunya tiba. Ya, saya paham kalian bahagia, saya paham kalian senang. Pasti kalian luar biasa sekali merasakan begitu nikmatnya menunggu berlama-lama bertahun-tahun sampai akhirnya datang juga jodohnya, itu luar biasa pasti bahagia. Tapi tolong jangan melakukan langkah yang belum tiba saatnya. Oke teman-teman paham ya? Um, Sebentar ya, saya izin. Kayaknya ada tamu. Sebentar aja, 2 menit. Oke, gimana teman-teman? Kita lanjut ya. Boleh chat di kolom komen. Kita lanjut atau enggak nih? Apa langsung sesi tanya jawab aja? Lanjut ya. Ini sekalian saya nafas dulu ya. Capek juga. Kemarin saya kajian ngisi pagi itu masih mending tuh, masih habis sahur kan. Ini menjelang buka, saya kebetulan habis dari luar, seru-serunya ya. Oke, sampai sini nangkep ya. Nanti kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan di akhir sesi insya Allah. Oke, kita lanjut ke adab terakhir. Adab yang terakhir adalah teman-teman semua, kalau pengen ta'aruf, kalau sedang ingin atau akan menjalani ta'aruf, tolong pasang framing baik-baik bahwa laki-laki soleh itu belum tentu akan menjadi suami yang soleh untuk teman-teman semua. Pun sebaliknya, perempuan yang soleh belum tentu bisa menjadi seorang istri yang soleh untukmu. Saya jelaskan kenapa. Kalau teman-teman baca di berbagai sirah para sahabat, teman-teman akan menemukan bahwa ternyata ada juga loh para sahabat Nabi yang bercerai di antara Nabi. Sekarang kita mikir logika aja deh. Para sahabat Nabi hidup di depannya ada seorang Nabi terakhir yang membawa risalah terakhir. Para sahabat ini hidup di mana Al-Quran itu sedang turun. Para sahabat ini menyaksikan mukjizat Nabi terakhir dan para sahabat ini secara otomatis akan melihat bahwasannya ini adalah zaman terbaik yang dimana dia bisa menjadi seorang individu manusia terbaik.
Artinya, para sahabat ini pasti soleh. Sahabat-sahabat Nabi yang hidup di antara Nabi, mayoritas itu soleha, teman-teman. Soleh, soleha, kemudian karakternya baik, kemudian, ya gimana nggak baik? Ini Nabi langsung ada hidup di antara mereka. Dia melihat bagaimana Nabi hidup, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi sholat. Mereka melihat itu, gitu loh. Maka jangan diragukan kesolehan para sahabat, ya kealiman para sahabia. Jangan diragukan lagi. Kita sepakat itu dulu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau benar para sahabat ini soleh, para sahabat ini melihat Nabi hidup, para sahabat ini melihat bahwasanya bagaimana Nabi berinteraksi dengan istri-istrinya. Loh kok bisa para sahabat ini bercerai dengan pasangan-pasangannya? Ada Sabit bin Qais, ada Zaid bin Harisah, dan beragam sahabat lainnya yang mereka berumah tangga, ternyata mereka nggak bersama-sama berjalan hingga ke surga. Mereka bercerai di tengah jalan. Orang-orang bertanya, kok bisa sih para sahabat itu bercerai, padahal Nabi itu contoh rumah tangga yang luar biasa itu ada loh di hadapannya. Nah, inilah jawabannya, teman-teman. Ternyata laki-laki soleh itu belum tentu bisa jadi suami soleh untuk kita. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin laki-laki soleh, itu hanya berbicara mengenai, oh, oke, laki-laki ini sudah sholat 5 waktu, oke, dia penghafal Quran, oke, perangainya baik, oke, akhlaknya luar biasa. Tapi ternyata tidak semua laki-laki soleh itu sesuai dengan karakter istrinya. Tidak semua laki-laki soleh itu ternyata sejalan dengan budaya keluarga dari istrinya. Tidak semua laki-laki soleh itu punya karakteristik yang sabar menghadapi istrinya. Nggak semua. Inilah alasannya kenapa ada beberapa sahabat Nabi yang bercerai. Ya karena nggak sesuai, nggak cocok karakternya dengan pasangannya. Dan teman-teman jangan heran. Teman-teman ini kan sering nanya, Mas, kan pernikahan ini ibadah. Tapi kok ada yang penghafal Quran yang nikah? Terus mereka cerai. Ya karena ini jawabannya. Karena nggak setiap laki-laki soleh itu cocok sama perempuan dan dia cocok menjadi suami yang soleh untuk dia. Makanya ketika teman-teman ta'aruf, tolong jangan hanya terframing, oke, dia penghafal Quran, oke, dia lulusan luar negeri, lulusan lulusan dari Timur Tengah. Terus teman-teman nggak nanya nih karakter dia seperti apa, kemudian kalau dia marah kayak gimana, kemudian kalau dia ngobrol tuh seperti apa. Teman-teman nggak nanya karena mikir kayak, oh ya udahlah, orang ustadznya udah bilang dia bagus kok, dia soleh kok, dia sholat 5 waktu, dia penghafal Quran, dia ngajar di pondok pesantren A, B, dan C gitu kan. Teman-teman lupa gitu. Nikah itu nggak cuma urusan sholat terus ngaji terus murojaah, enggak. Menikah itu ada karakter yang di dalamnya itu menyertai, ada diskusi, ada obrolan-obrolan. Teman-teman pernah dengar istilah ini nggak? Carilah orang atau carilah pasangan yang asik diajak ngobrol. Karena nanti setelah teman-teman tua, setelah teman-teman anak-anaknya sudah berumah tangga, kalian sisa berdua, kemudian ya udah kerjanya cuma ngobrol. Pernah dengar quotes gitu nggak? Ada quotes bilang, carilah pasangan yang asik diajak ngobrol, karena nanti kalau udah tua, ya kerjanya cuma ngobrol. Pernah nggak? Pernah ya, mayoritas ya. Yang belum pernah nanti ya cari di Google. Itu sering banget kok. Biasanya diposting oleh influencer pernikahan yang dia ini bukan berlandaskan Islam, tapi maknanya benar. Kenapa kita harus, saya jelaskan ya, kenapa saya bilang perkataan ini benar? Karena ketika kita nikah, ketika kita sudah berumah tangga, ternyata kesolehan itu berubah bentuk dalam bentuk lain. Laki-laki yang kita anggap soleh ini, yang dia Al-Qurannya bacanya bagus, yang lulusan Timur Tengah, yang hafiz Quran, atau mungkin yang perempuannya sudah bercadar, sudah memahami agama, yang sudah dia sering datang ke majelis ilmu. Ketika berumah tangga, semua kebaikan kesolehan ini berubah bentuk dalam hal yang lain. Tahu nggak berubah bentuk dalam apa? Mereka akan berubah bentuk dalam interaksi dalam rumah tangga, diskusi, kemudian saling memahami,
kemudian saling mengerti, kemudian saling mengalah. Jadi semua karakter kesolehan itu berubah bentuk tuh. Ada orang laki-laki yang soleh ketika dia belum menikah, tapi ketika menjadi suami, dia ini nggak peka sama istrinya. Dia nggak merasa kayak, oh ternyata kalau istri itu lagi sedih harus dipeluk. Oh ternyata kalau istri lagi cerita jangan dikomentarin apa-apa dulu. Dia nggak paham. Akhirnya si istri itu merasa tersiksa. Barulah dia tahu ternyata suaminya ini ya dulu nggak pernah dapet rata-rata ya kalau laki-laki nggak peka itu biasanya jauh dari ibunya biasanya. Karena saya punya teman yang dia ini nggak peka banget sama sama perempuan. Setelah dikasih tahu ternyata ibunya meninggal saat masih kecil, kemudian ayahnya menikah lagi, tapi sentuhan dari seorang perempuan tuh jarang dia dapatkan di dalam rumahnya. Ternyata itu faktornya. Saya pengen teman-teman ketika nikah nanti mengajukan beragam pertanyaan yang sekiranya teman-teman bisa memutuskan, saya cocok nggak ya hidup sama dia? Saya cocok nggak ya ngobrol sama dia? Saya cocok nggak ya nyambung sama dia? Saya cocok nggak ya ketika saya lagi diskusi sama dia? Teman-teman harus cari tahu itu, ya. Jadi jangan berhenti cuman, oh portofolionya orang soleh, bercadar, kemudian alim, kemudian bacaan Qurannya bagus. Jangan, tolong jangan. Cari tahu dulu karakternya seperti apa. Apakah dia orang yang keras, apakah dia orang yang lembut. Dan ini saya sedikit berbagi ya. Beragam, kalau kita laki-laki nih ngobrol, saya sama teman-teman saya, rata-rata kami itu nggak semua orang, nggak semua laki-laki menyukai perempuan yang alpha woman. Tahu nggak alpha woman itu seperti apa? Alpha woman ini kurang lebih adalah perempuan yang disiplin, mandiri, dan um, punya kecenderungan dominan yang lebih tinggi. Kalau teman-teman susah membayangkan, alpha woman tuh ibaratnya kayak Ibu Megawati deh. Perempuan yang bisa mengatur semuanya, perempuan yang disiplin banget, perempuan yang karakternya ini um, punya sifat dominan mirip kayak laki-laki. Dia bisa mimpin, dia bisa leading, dia bisa bergerak, dia bisa, pokoknya dia dominan banget mirip dengan laki-laki. Ini namanya perempuan alpha woman kurang lebih. Nah, kalau di kami laki-laki, kalau kami sering ngobrol ya, itu nggak semua suka. Kenapa? Karena kalau secara fitrah, egonya laki-laki itu jauh lebih tinggi dan pengennya ngatur. Nah, kalau ketemu perempuan yang dia tuh susah diatur, dalam arti, ini arti baik ya, laki-laki pengen ngatur, tapi perempuannya juga pengen ngatur. Nah, ini kadang nggak ketemu nih. Ada kasus rumah tangga seperti itu. Si laki-lakinya egonya tinggi, dan si perempuan sama-sama egonya tinggi. Dan ini nggak akan ketemu. Terus gimana Ustadz kalau perempuan yang punya ego yang tinggi, kemudian dia mandiri, kemudian dia alpha woman? Ya, ada juga laki-laki yang menyukai perempuan yang seperti ini. Dan itu pasti ada. Ada laki-laki yang saya punya teman, dia ini memang decision making jelek. Dia ini nggak bisa buru-buru. Dia ini butuh berhari-hari kalau memutuskan ada satu perkara. Misalnya nih ya, nanti mau pulang kampung ke rumah orang tua atau rumah mertua. Nah, si laki-laki ini tipikalnya akan mikir, wah lama sekali, kemudian dia nggak bisa memutuskan dalam waktu cepat, sedangkan dia punya istri yang decision making cepat nih. Nah, kalau kayak gini nyambung biasanya. Laki-laki yang egonya nggak tinggi, bertemu dengan perempuan yang dia mandiri sekali, yang dia punya keputusan yang cepat, yang dia bisa mengambil tindakan-tindakan yang sekiranya nggak bisa diimbangi oleh laki-laki. Ini cocok nih. Tapi kalau misalnya laki-lakinya egonya tinggi, ketemu sama perempuannya ego tinggi, biasanya akan banyak perselisihan di awal-awal tahun. Meskipun bisa aja rumah tangga berjalan, bisa kok insya Allah. Tapi 1-2 tahun pertama itu pasti 1-2 tahun yang cukup berat untuk mereka. Kenapa ya pasti akan ada ego yang harus dikorbankan. Kira-kira kalau dalam kondisi seperti ini siapa nih yang harus mengalah? Kira-kira dalam kondisi ini siapa nih yang harus dimenangkan? Kira-kira di dalam kondisi seperti ini siapa nih argumen yang harus diutamakan? Nah, itulah teman-teman dinamika dalam rumah tangga. Jadi
laki-laki soleh, perempuan soleh, itu belum tentu cocok sama kita. Hanya karena kita satu manhaj sama dia, satu pengajian, satu guru, belum tentu cocok. Maka cari tahu dulu karakternya seperti apa. Apakah si laki-laki ini karakternya keras? Apakah si laki-laki ini karakternya lembut? Apakah si laki-laki ini karakternya seperti ayah kita? Karena kalau perempuan biasanya, dia akan cari laki-laki yang mirip dengan ayahnya. Kalau pengasuhan ayahnya baik ya. Kalau pengasuhan ayahnya baik, dia tumbuh besar melihat ayahnya, kemudian dia cinta sama ayahnya, dia akan cari laki-laki yang mirip ayahnya. Sebaliknya, kalau perempuan yang benci sama ayahnya, dia nggak pengen laki-lakinya ini itu kebalikan karakternya dari si ayahnya. Atau nggak cuma karakter, tapi kebiasaan. Misalnya gini, si perempuan ini tumbuh di dalam keluarga yang bapaknya selalu pulang malam dan nggak pernah ketemu sama dia dan kakak-kakaknya. Nah, dia akan melihat, gue nggak mau, dia akan bilang kepada dirinya, gue nggak akan mau punya suami yang pekerjaannya harus lembur sampai malam, harus rapat sampai malam, dia nggak mau. Meskipun soleh sekalipun. Nah, itu baca. Meskipun soleh sekalipun, si perempuan ini nggak akan mau menerima dia, sekalipun si laki-laki ini soleh, kalau dia punya pekerjaan yang lembur tiap malam, yang pulangnya pagi, yang nggak pernah ketemu sama anak sama istrinya. Bukan karena laki-laki ini buruk, bukan. Tapi karena nggak cocok aja. Ini saya terus terang aja ya. Banyak para ustadz atau ustazah yang mempertemukan laki-laki yang jatuh cinta dengan perempuan yang jatuh cinta hanya karena mereka sama-sama soleh. Kemudian mereka dipaksa. Udah paksa aja. Insya Allah dia soleh kok. Bapaknya ustadz. Dia lulusan Timur Tengah. Terus si perempuan bilang, tapi kayaknya nggak cocok ustazah. Saya merasa ragu nih. Udah tenang aja, itu cuma perkara dari setan. Si ustazahnya ini nggak bilang, kayak gimana keraguannya. Apakah ada karakter yang nggak cocok sama kamu atau bagaimana? Kemudian disatukan begitu aja, hancur rumah tangga teman-teman. Ya, kalau teman-teman ta'aruf, tolong kalau ada keraguan, baik dari karakter yang nggak cocok, dari sifat, dari budaya, dari latar belakang, jangan berhenti begitu aja. Cari tahu, cari kecocokannya di mana. Ketidakcocokan itu pasti ada, tapi jangan sampai ketidakcocokan itu justru mendominasi dalam proses ta'aruf teman-teman. Ya, kalau teman-teman baca hadis, Rasulullah itu mengatakan bahwa kalau datang seorang calon yang engkau ridhoi akhlak dan agamanya. Jadi Rasulullah itu mengatakan yang engkau ridhoi. Bukan yang Rasulullah katakan kalau laki-laki datang atau perempuan datang kepadamu yang baik akhlak dan perangainya. Enggak, Rasulullah nggak mengatakan itu. Rasulullah mengatakan yang engkau ridhoi. Nanti baca hadisnya. Engkau ridhoi. Catat baik-baik, engkau ridhoi. Kenapa? Kenapa kata ini menjadi penting? Karena kata engkau ridhoi berarti ada intervensi manusia, ada keinginan manusia, ada kehendak kita. Kira-kira kita mau nggak sama dia, sekalipun dia soleh? Kira-kira teman-teman cocok nggak sama dia, sama keluarganya dia, sama cara dia ngomong, sama cara dia bercanda? Cocok nggak? Kalau nggak cocok ya udah cari yang lain. Karena benar juga coach yang tadi itu. Carilah orang yang mau kita ajak ngobrol, yang nyaman kita ajak diskusi, yang senang kita ajak bercanda. Karena ketika anak-anak kita sudah tua, semua meninggalkan kita, hanya ada kita dengan pasangan kita. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain selain ngobrol. Ya, jadi jangan hanya karena berpikir laki-laki ini soleh, teman-teman menganggap, oke okay, dia bisa jadi suami soleh untuk saya. Enggak. Oke, okay, next. Nah, tadi saya sudah memberikan pembuka, adab-adab dalam ta'aruf. Sekarang pertanyaannya, oke okay, Ustadz, saya paham. Saya paham bahwa tidak hanya kesolehan yang kami lihat, tapi juga karakternya, sikapnya, pola pikirnya, cara berpikirnya, cara dia menentukan keputusan.
harus sejalan dengan apa yang kita yakini. Oke, saya sepakat Ustadz. Sekarang Ustadz, pertanyaannya adalah, bagaimana saya mencari tahu kecocok-cocokan itu? Bagaimana saya mengetahui apakah karakter dia sejalan dengan karakter saya? Bagaimana caranya ya Ustadz? Nah, teman-teman, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pertanyaan yang menurut saya cukup penting untuk teman-teman tanya ketika ta'aruf. Teman-teman boleh screenshot atau boleh nanti dicatat. Ini 8 pertanyaan saya ambil dari ebook saya yang saya tulis bersama Ustadz Amar ya. Kami punya ebook judulnya Nanya-Nanya Dulu. Nanya-Nanya Dulu ini seputar pertanyaan penting apa yang wajib ditanyakan sebelum ta'aruf. Ini saya sertakan 8. Nah, di 8-8-nya ini, ketika teman-teman nanya, teman-teman akan tahu bagaimana karakter si pasangan, bagaimana jawaban dia, bagaimana sekiranya akan menentukan masa depan teman-teman bersamanya. Ini ada 8 teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melihat karakter, kemudian kedewasaan, sekufuan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya nggak bisa bahas semua karena waktu kita terbatas. Dan nanti tanya jawabnya malah malah kepotong dan gak enak. Tolong teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira mana yang mau saya bahas, mana yang ingin teman-teman diskusikan di pertemuan kali ini. Dari 8 pertanyaan ini. Tulis dari sekarang 8 salah satu dari yang teman-teman suka atau teman-teman merasa ini maksudnya apa ya atau uh, ini penting apa enggak. Sambil saya kasih jeda untuk nafas ya. Sejauh ini yang saya baca yang paling banyak LGBT sama keinginan poligami ya dan ekspresi kemarahan. Oke, saya masih tunggu ya. Oke, nampaknya sudah ya. Ini sudah banyak, Masya Allah. Kalau sekilas saya lihat paling banyak LGBT, kemudian poligami, ekspresi kemarahan sama sama utang. Saya hanya ingin pengen membahas 2 aja dari 8 ini. Nanti kalau misalkan kurang, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Yang pertama masalah LGBT. Hmm, saya sebenarnya udah buat 2 video teman-teman di YouTube. Ada sekitar 17 menit masing-masing videonya. Itu saya kumpas tuntas terkait gimana sih caranya kita tahu kalau calon pasangan kita ini seorang LGBT atau enggak, atau seorang gay. Karena kemarin saya juga dapat artikel ilmiah ya dari mahasiswa hukum keluarga Islam STDI Imam Syafi'i Jember, seorang akhwat. Dia bikin artikel terkait dengan cara optimalisasi ta'aruf ketika mengetahui apakah si calon kita ini seorang gay atau seorang lesbi ya. Itu saya pernah saya baru baru aja bahas di YouTube saya namanya Sebastian Wahyu. Jadi mohon izin ya untuk yang LGBT teman-teman silakan ke YouTube aja setelah nanti kajian atau teman menjadi teman berbuka. Itu saya bahas di YouTube saya namanya Sebastian Wahyu. Itu ada 2 part. Part pertama bahas masalah gimana cara kita mengetahui si calon pasangan kita LGBT dan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang wajib diajukan. Yang kedua, um, saya sharing pengalaman terkait perempuan-perempuan yang dia sudah nikah sama seorang gay, kemudian bercerai dan mereka cerita, kenapa ya dulu saya istiqoroh tapi kok tetap aja dapat suami gay. Nah itu ada 2 part. Teman-teman saksikan aja di YouTube saya. Ini saya bukan promo ya, tapi untuk menghemat waktu aja. Untuk LGBT lihat di YouTube saya namanya Sebastian Wahyu. Ya jangan lupa di subscribe juga. Yang pengen saya bahas keinginan poligami aja deh, ya keinginan poligami.
Ini kayaknya penting, keinginan poligami sama ekspresi kemarahan. Karena tadi banyaknya keinginan poligami sama ekspresi kemarahan. Oke, ini nasihat untuk ikhwan dan akhwat. Pertama untuk akhwat dulu. Boleh nggak sih seorang akhwat nanya ke calon suaminya, kamu nanti kalau sudah nikah dengan saya, ada nggak keinginan untuk poligami? Jawabannya boleh, sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Kenapa? Saya baca sebuah fatwa ya, tapi saya lupa. Nanti saya coba cari lagi fatwanya. Um, Poligami ini, meskipun atau sekalipun laki-laki tidak memiliki syariat atau hukum dia harus izin sama sama istrinya, akan tetapi kalau si laki-laki ini tidak mendiskusikannya, tidak menganggap bahwa pendapat si perempuan itu penting, maka dia adalah laki-laki yang zolim. Cenderung khawatir masuk ke laki-laki yang zolim, maksud saya. Ketika seorang akhwat mau menikah, tanya aja ke dia, Mas, saya pengen nanya, atau mungkin udah dituliskan di CV ya, di CV-nya itu kan biasanya ditulis nih pandangan-pandangannya terkait poligami, terkait LGBT, tapi boleh dikonfirm langsung ketika lagi ngobrol. Ngobrol aja, ibaratnya kayak lagi ngobrol sama teman. Saya mau nanya nih Mas, terkait poligami. Menurut Mas boleh nggak? Menurut Mas nanti ketika Mas udah nikah sama saya, mau poligami atau enggak? Nah, perhatiin jawabannya. Kalau si laki-laki ngomong begini, ini secara umum aja ya. Kalau si laki-laki menjawab begini, ehm, saya pengen poligami sih, gitu kan. Dan itu kan boleh-boleh aja secara syariat, nggak ada larang-larangannya. Kalau dia jawab gitu, teman-teman, tanya lagi. Misalnya si Akhwat ngomong gini, kalau begitu, kalau saya nggak setuju gimana, Mas? Kalau misalnya saya nggak setuju, kemudian saya kurang berkenan ketika nanti kita sudah berumah tangga, kalau Mas poligami. Kalau dia, si laki-laki ini justru menjawabnya dengan sifat yang cukup keras, dia nggak mau mengubah pendiriannya, dia mengatakan bahwa, ya ini kan suka-suka saya, ini kan syariat ukti, ini sebuah syariat yang nggak boleh perempuan ini intervensi di dalamnya. Ketahuilah teman-teman, besar kemungkinan dia tipikal laki-laki yang ketika diajak berdiskusi, dia akan selalu condong dengan pendapatnya. Artinya dia keras kepala dengan pendapatnya. Jadi bukan cuma masalah poligami, tapi masalah permasalahan-permasalahan lain. Misalnya permasalahan mau tinggal di mana, perihal utang, kemudian pendapat-pendapat dia, boleh nggak kita nanti misalnya punya anak cukup 2 aja. Nanti saling mengkonfirmasi nih, antara pertanyaan satu, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Percaya sama saya, pertanyaan-pertanyaan ini akan saling berkaitan, akan saling menghubungkan. Oh ternyata calon suami gua ini, kalau diskusi, itu nggak pernah mau dengerin gua, istrinya. Percaya sama saya. Dari pertanyaan ini akan kelihatan karakter dia ini kalau diskusi keras kepala kah, atau justru dia nggak buka ruang bagi perempuan untuk berpendapat. Jadi lihat, kalau teman-teman nanya, Mas, antum kalau udah nikah mau poligami nggak? Kalau dia jawab begini, saya nggak ada keinginan, tapi nggak tahu ke depannya gimana. Kalau menurut anti gimana? Nah, laki-laki, saya kasih tahu ya, ini bocoran untuk Awan. Kalau laki-laki lisannya terbiasa mengatakan, kalau menurutmu gimana? Saya kasih tahu, itu bukan kemampuan yang bisa dilatih 1-2 hari. Percaya sama saya. Itu udah terlatih dari dia kecil. Dia terbentuk di lingkungan yang dimana dia menghargai perasaan orang. Dan catat baik-baik. Kalau misalnya gini, teman-teman laki-laki di sini dengar, oh bocornya gini ya dari Ustadz Sebastian. Saya kasih tahu, itu nggak bisa dilatih 1-2 hari, percaya sama saya. Meskipun tiap malam teman-teman latihan di depan depan kaca ya. Bismillah, jangan lupa nanya kalau menurutmu gimana, kalau menurutmu gimana, kalau menurutmu gimana, kalau menurut. Dibiasakan tuh lisannya biar apa nanti ketika ketemu sama akhwat ngomongnya gitu. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kalau akhwat bertemu dengan laki-laki yang seperti itu, menurut saya itu suatu yang apa ya?
ya suatu yang baik, suatu yang positif. Karena kalau ada laki-laki yang tercipta fitrahnya egonya tinggi, yang dimana dia dominan, tapi dia selalu mengatakan kalau menurutmu gimana, itu perempuan pasti suka banget sama dia, pasti merasa kayak gue dihargai sebagai istri, gue dihargai lu perannya sebagai perempuan. Dan ini mahal teman-teman, mahal. Pasti dia dibentuk di lingkungan kampus atau kantor yang dia ini terbentuk dalam pikirannya bahwa setiap pendapat itu pasti ada artinya, setiap pendapat itu berharga, setiap pendapat itu boleh lu untuk dibicarakan. Dan enak nikah sama orang yang menghargai pendapat kita tuh enak banget teman-teman. Tersiksa deh teman-teman perempuan kalau nikah sama laki-laki yang pendapat teman-teman perempuan ini gak didengarkan sama dia. Tersiksa, demi Allah tersiksa. Ketika ngebuat ada satu permasalahan, ternyata laki-lakinya selalu aja memutuskan semau dia. Teman-teman perempuan nggak mau didengarkan pendapatnya, nggak boleh untuk berdiskusi. Itu menyiksa pasti, menyiksa. Sekalipun laki-laki kalian soleh, menyiksa. Jadi tanya ya, gimana keinginan poligami dia? Apakah ada keinginan atau enggak? Kemudian apakah kecenderungan dia ini suka diskusi atau enggak? Atau justru dia menutup diri? Tanya. Pun sebenarnya, pun sebenarnya teman-teman akhwat boleh kok membuat perjanjian pranikah. Kalau misalnya si laki-laki ini memang nggak mau poligami dan berjanji, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Bikin perjanjian pranikah, bikin hitam di atas putih, di atas materai, disaksikan saksi, boleh-boleh aja, nggak apa-apa secara perdata. Kalau melanggar, mungkin bercerai atau denda atau semacamnya, boleh-boleh aja, nggak masalah. Dan kalau teman-teman penasaran, apakah saya ditanya perihal yang sama dengan istri saya, jawabannya pernah. Jadi saya ditanya, apakah saya punya keinginan poligami? Tahu nggak jawaban saya apa? Jawaban saya begini. Ini laki ada ikhwan kan? Ada ikhwan bolehlah untuk mencontek jawaban saya. Saya bilang begini. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau nanti Allah membebaniku dengan dakwah yang begitu besar dan butuh peran perempuan lain, aku akan poligami, tapi seizin dari kamu. Aku pengen kamu yang milihin perempuannya. Aku pengen kamu yang menyeleksi dia. Aku pengen kamulah yang menilainya. Jadi saya bilang seperti itu ke istri saya. Kenapa? Karena begini, kalau ada laki-laki pengen poligami, cuman istrinya lah yang paling paham apakah dia sudah adil terhadap nafkahnya, apakah dia sudah mampu dalam lahir dan batinnya, apakah dia sudah cukup matang kedewasaannya dalam menata emosi, dalam menata keputusan, apakah si laki-laki ini sudah cukup dewasa, sudah cukup bijaksana untuk menikah lagi. Perempuan atau istrinya lah yang paling paham. Makanya saya bilang ke istri saya begitu, saya akan poligami jika kamu yang mengizinkan dan jika kamu yang memilih perempuannya. Karena nggak tahu masa depan tuh seperti apa. Apakah nanti Allah memberikan saya kekayaan yang begitu luar biasa dan butuh seorang perempuan yang mana dia perannya di sisi dakwah juga sama dengan saya nggak tahu. Maka saat itu saya cari aman, saya nggak mengatakan enggak, saya nggak mengatakan iya. Tapi saya ingin istri saya terlibat ketika poligami. Saya ingin istri saya ada, istri saya memberikan keputusannya ketika saya ingin poligami. Meskipun syariat itu nggak membebani hal itu, meskipun saya bisa-bisa aja nikah tanpa seizin dia, tapi ya masa begitu sih rumah tangga? Masa sih kita mengabaikan peran pasangan kita yang udah bertahun-tahun membersamai kita hanya karena satu keputusan aja gitu. Ini ya pesan untuk laki-laki. Dan fun fact-nya ya, mungkin teman-teman perlu tahu juga bahwa mertua saya itu poligami dan akur-akur aja sama istri-istrinya gitu. Jadi akur-akur aja dan nggak masalah gitu kan. Tapi ya kembali lagi, poligami seringkali di framing sebagai hukum syariat yang
yang buruk gitu kan. Kalau nggak setuju, ya oke, nggak apa-apa nggak setuju. Tapi jangan sampai kita mengatakan syariatnya Allah ini buruk, jangan. Ya, oke teman-teman ya, nangkep ya. Jadi akhwat tanya ke dia, poligami, pendapat dia, mau nikah lagi apa enggak. Kalau dia keras kepala, dia nggak mau buka diskusi, hati-hati. Konfirmasi juga dengan pertanyaan lainnya. Apakah dia karakternya emang seperti itu, dia nggak suka istrinya berpendapat, nah teman-teman siap-siap kalau nikah sama dia konsekuensinya seperti apa. Kalau dia justru membuka ruang, kemudian dia mengatakan, kalau pendapatmu gimana? Boleh nggak aku poligami? Itu berarti dia punya sifat yang terbuka, punya sifat yang dimana dia menganggap istrinya lah peran penting yang patut didengar juga pendapatnya. Oke? Jadi dua hal itu. Kita lanjut ke ekspresi kemarahan. Tadi ada yang ngechat ya? Sudah buka ya, Alhamdulillah. Oke, silakan berbuka. Yang kedua, ekspresi kemarahan, teman-teman. Nah, ekspresi kemarahan ini harus dikonfirmasi di dalam dua ranah. Satu, teman-teman cari tahu tanpa sepengetahuan dia. Yang kedua, teman-teman tanya langsung. Kita bahas dulu yang pertama. Teman-teman cari tahu ke teman-temannya, ke sahabatnya, ke lingkungannya. Tanya, pernah nggak si Fulan ini marah-marah? Pernah nggak si Fulanah ini dapat situasi yang membuat dia tuh marah banget, kesel banget, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang um, di luar dari hal yang umum gitu. Misalnya apa? Misalnya tiba-tiba dia ngebanting barang, dia mukul orang, dia pergi ke sebuah tempat, kemudian dia tantrum dan semacamnya. Pernah nggak kayak gitu? Ditanya teman-teman, teman-teman harus cari tahu. Teman-teman harus harus selektif. Teman-teman harus minta tolong sama orang untuk cari tahu kira-kira dia tuh kalau marah seperti apa. Sebentar ya, mohon izin ya. Nah, itu yang pertama. Teman-teman cari tahu bagaimana cara dia marah, cara dia berekspresi ketika mendapatkan sesuatu yang nggak dia suka. Teman-teman cari tahu. Yang kedua, tanya langsung sama dia. Tanya langsung sama dia. Kamu kalau lagi marah, dapat situasi yang mungkin nggak kamu suka, yang dimana Allah ini menurunkan sesuatu yang kamu benci, kira-kira kamu gimana cara melampiaskannya? Kenapa pertanyaan ini menjadi penting, teman-teman? Karena potensi KDRT itu berawalnya dari ekspresi marah yang dia lakukan, yang dia biasakan sebelum dia menikah. Teman-teman jangan lugu ya, teman-teman jangan lucu ya, jangan jangan berpikir orang yang KDRT, yang suka mukul istrinya, itu tiba-tiba begitu aja. Enggak, itu pasti udah kebiasaan dari sebelum dia nikah. Dia pasti punya kecenderungan sikap ketika dia marah, ya dia mukul, entah dia mukul sesuatu, entah dia menahan, entah dia nggak bisa mengendalikan, entah dia nggak bisa mengontrolnya. Itu pasti sebabnya. Teman-teman jangan berpikir kayak anak kecil berpikir bahwa oh ada artis perempuan dipukul sama suaminya. Jangan-jangan perilaku dia suka mukul ini baru muncul setelah dia nikah. Enggak, enggak. Pasti udah terjadi sebelum dia menikah. Cuman memang belum kelihatan aja. Nah, cara mencari karakter dia ini suka marah seperti apa, ya tanya sama temennya, tanya sama pergaulannya. Itu yang paling penting. Teman-teman minta tolong sama orang lain, ajak dia, minta cari sahabatnya, ngobrol ya di tempat, di kafe kek, di warung kek, tanya. Ini teman gue mau nikah nih sama temen lu gitu. Mau nanya dong sebentar dikit-dikit. Oh iya silakan. Temen lu kalau marah gimana dah? Tanya gitu aja, santai aja nanyanya. Kalau misalkan dia lagi marah, pernah nggak lu dipukul sama dia atau ngelihat sesuatu yang nggak masuk akal? Nanti temannya akan bilang nih, oh iya pernah dulu. Dia pernah marah ketika ditilang sama polisi. Pas ditilang sama polisi, dia nggak bawa SIM tuh. Tantrum dia. Motornya dibanting, kemudian spionnya dibanting, dicopot, polisinya diajak ribut. Padahal dia cuma ditanya SIM-nya di mana, Mas. Nah, ini informasi penting, teman-teman. Jangan diabaikan, ya. Jangan diabaikan. Ini informasi penting. Catat. Tanya lagi. Misalnya kasus lainnya. Uh, Gimana sahabat kamu kalau lagi marah? Teman saya mau nikah nih sama sahabat kamu. Kemudian dia bilang, oh dia kalau marah, kalau saya lihat ya, pernah tuh
Dosen tuh maki-maki dia gara-gara dia lupa bawa kabel roll. Dosen maki-maki. Kemudian saya lihat dia diem doang. Sumpah dia diem doang. Terus balik ke saya cuma senyum kayak, ah ya udahlah, ya emang aku yang salah. Nanti uh, aku ngomong sama Bu Dekan deh, atau sama dosen lain, aku minta maaf lagi di ruang dosen. Nggak apa-apa, tenang aja. Terus dia cerita lagi, padahal tuh saya kalau jadi dia kesel banget tuh. Kok bisa-bisa dia tenang kayak gitu? Nah, itu teman-teman, catat juga. Oh, ternyata dia bisa tenang loh. Dimarahin sama dosen, kemudian direndahkan sama dosen misalnya, gara-gara perihal sepele, diomelin di depan umum. Dia cuman kayak, ya udahlah orang gue yang salah, santai aja kali gitu kan. Catat teman-teman, ya. Karakter-karakter kayak begini jangan diabaikan. Nah, ini nggak bisa saya bahas semua, tapi kurang lebih dua pertanyaan ini mudah-mudahan menjawab ya um, apa yang teman-teman tadi tanyakan secara mayoritas, apa yang teman-teman gelisahkan, mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran ya terkait poligami sama kemarahan. Next. Nah, ini mungkin masuk sebelum ke sesi tanya jawab. Ini perkataan seorang sahabat, seorang tabiin ya, mohon maaf, Said bin Musaib rahimahullah mengatakan bahwa setan itu akan selalu memiliki strategi ketika melihat dua hamba Allah yang tengah jatuh cinta. Dijadikan setiap perjumpaan mereka itu memiliki kesan yang begitu indah, agar cita rasa pacaran itu selalu nikmat. Jadi, makna perkataan ini adalah begini, teman-teman. Kalau teman-teman nikah, pasti cuma ada dua opsi. Satu, pacaran, dan yang kedua, ta'aruf. Nah, setan itu seringkali menjadikan pacaran itu begitu indah. Pacaran itu menjadi begitu sebuah solusi. Pacaran itu menjadi sebuah jalanan keluar untuk dimana teman-teman bisa menemukan pasangan terbaiknya. Padahal semua itu fana, semua itu palsu, semua itu adalah hal yang um, belum tentu bisa menentukan apakah dia ini, calon kita ini, adalah orang yang tepat atau enggak. Makanya setan itu seringkali memframing bahwa taruh itu buruk, taruh itu nggak baik, taruh itu bukan sesuatu yang memberikan jawaban atas setiap upaya-upaya kita. Setan itu tugasnya ya gitu. Maka ketika teman-teman nikah, coba renungin deh. Antara pacaran sama ta'aruf, kira-kira Allah lebih ridho mana? Kalau Allah lebih ridho dengan ta'aruf, maka jawabannya nggak mungkin Allah menyanyiakan kita. Allah nggak mungkin mengabaikan kita. Allah nggak mungkin menelantarkan kita dalam jalan yang kita pilih, di mana jalan itu ujungnya adalah Allah. Nggak mungkin. Demi Allah nggak mungkin. Percaya sama saya. Selama teman-teman menempuh prosesnya dengan cara yang baik, dengan etika yang baik, dengan adab yang baik, dengan selektif yang baik, dengan istiqoroh yang baik, nggak mungkin Allah menjadikan rumah tangga teman-teman sebagai bala dan bencana. Nggak mungkin. Meskipun bisa aja ada kemungkinan kecil teman-teman, Allah uji dalam pernikahannya. Itu pasti ada. Tapi dalam proses teman-teman ini dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, dengan doa yang baik, pasti Allah mudahkan. Pasti Allah tunjukkan. Gak mungkin lah Allah memberikan kita pasangan yang justru akan menyiksa batin kita dalam rumah tangga. Itu kecil kemungkinan. Percaya sama saya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu, teman-teman masih awam dengan ta'aruf, yuk belajar aja dari sekarang. Teman-teman ke circle orang-orang yang memahami agama, ke circle orang-orang yang dekat dengan agama. Nanti teman-teman akan diarahkan nih, oh ternyata ta'aruf itu memang segampang itu dan gak se-eksklusif itu gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman jatuh ke dalam pacaran, jangan sampai ya, sebisa mungkin jangan sampai jatuh ke pacaran karena kita ini mau hidup sampai panjang dan seumur hidup. Jangan sampai Allah itu nggak membersamai kita. Jangan sampai Allah itu meninggalkan kita. Ini proses yang penting. Ini pertaruhan. Kalau teman-teman nikah umur 25 dan meninggal umur 60, berarti ada sisa waktu 35 tahun yang teman-teman habiskan dengan calon pasangan teman-teman saat ini. Maka jangan sampai keputusan penting ini Allah nggak ikut serta gitu loh.
Jangan sampai teman-teman ini keputusan yang paling penting, tapi Allah itu nggak ikut di dalamnya. Teman-teman pacaran, teman-teman bodoh amat lah apa itu ta'aruf persetan gitu kan. Teman-teman ya udahlah nikah seadanya dengan pacarnya, udah pernah berhubungan badan. Jangan sampai teman-teman. Ya, jangan sampai. Ini pertaruhan seumur hidup. Kalau bisa menikah sekali aja, pastikan Allah membersami teman-teman dalam proses, dalam hal yang sedang terjadi, dan dalam setelahnya. Dan satu-satunya proses yang Allah bersama, ya taruh doang, bukan pacaran gitu loh. Oke, okay? Next. Ini ada quotes, bisa di screenshot ya. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, bahwa proses yang baik adalah proses yang melibatkan Allah. Tidak hanya dalam wujud doa, melainkan juga menggunakan segala yang dia rancang dan yang dia inginkan. Ya, boleh di screenshot, nanti tag saya, tag teman-teman di IKF, berbagi insight. Semoga teman-teman semua yang ada di Instagram bisa belajar nih, ta'aruf itu seperti apa sih? Kemudian pernikahan yang baik itu seperti apa? Next. Nah, ini buku-buku saya teman-teman. Kalau teman-teman pengen beli, pengen belajar, pengen diskusi sama saya melalui tulisan, buku saya yang paling baru itu Jodoh Jalur Langit. Itu ada di link saya, teman-teman bisa klik. Itu lagi diskon kalau nggak salah. Dari harga 90-an kalau nggak salah, sekarang cuma 65.000. Nanti klik link di bio aja, bisa teman-teman beli di Gramedia Official Store. Itu insya Allah ada. Jadi di buku Jodoh Jalur Langit ini kurang lebih ya tahapan-tahapan ta'aruf, tapi saya terjemahkan dalam kalimat sehari-hari yang nggak terkesan eksklusif, dan teman-teman merasa kayak gue nih belum baik, tapi gue bisa nggak sih nempuh jalan ini gitu kan? Insya Allah bisa di buku Jodoh Jalur Langit. Oke, next. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab. Tapi izin ya, Mas Ilham dan teman-teman semua, saya mau ambil casan dulu. Silakan ngobrol dengan moderator, diskusi. Saya ambil casan sebentar ya. Nah, Masya Allah. Jadi libatkan Allah setiap proses ibadah yang luar biasa ini. Jadi setiap prosesnya harus melibatkan Allah. Walaupun nanti yang tadi disampaikan, walaupun nanti itu akan tetap ada ujian. Jadi walaupun dengan pacaran, naudzubillah, ataupun dengan ta'aruf, setelah menikah itu pasti akan selalu ada permasalahan rumah tangga seperti itu ya kan. Makan akan selalu ada konflik. Itu sebuah kepastian di dunia ini ya, pasti kita akan selalu ada ujian gitu ya, tidak lepas dari ujian. Bedanya adalah kalau kita selalu bersama dengan Allah, setiap proses yang diawali dengan proses ini bersama Allah, insya Allah selama perjalanan panjang ibadah ini Allah pun akan bersama kita. Gitu kira-kira ya, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan tadi terkait dengan ta'aruf. Mungkin ada karena waktu mungkin jadi kita ada satu pertanyaan nih Ustaz. Ini dari yang waktu pendaftaran ya. Jadi ini yang kami pilih dan pertanyaan ini lumayan banyak yang diajukan dan juga ini sangat penting untuk kita ketahui. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana caranya kita bisa sampai pada tahap memantapkan diri untuk melanjutkan tahap pilihan untuk ta'aruf? Persiapan apa yang bisa membuat kita siap untuk ta'aruf seperti itu. Lebih kepada mungkin maksudnya ini bagaimana cara bisa untuk lanjut tahapan pilihan untuk ta'aruf. Jadi dari ini ya, dari CV mungkin ya, dari CV atau mungkin dikenal apa maksudnya dapat kabar dari orang lain, pada akhirnya itu kita mau lanjut ke proses ta'aruf. Oke, saya izin. Tadi belum menangkap pertanyaan ya. Coba boleh diulang, Aki? Ya, bagaimana caranya kita bisa sampai siap untuk lanjut ke tahap ta'aruf seperti itu. Bagaimana kesiapannya dan akhirnya kita mantap seperti itu untuk oke lanjut kita ta'aruf seperti itu. Oke. Oke, baik teman-teman. Ini yang pertanyaan bagus ya. Kalau belum siap, jangan pura-pura siap. Kalau merasa masih ragu, jangan pura-pura yakin. Artinya, kata Nabi, istafsi kolbik. Tanya sama hatimu. Minta fatwa.
teman-teman coba ngobrol sama hatinya, kira-kira gue udah siap belum sih menjalani ta'aruf dengan segala risikonya? Gue udah matang belum sih untuk nikah? Gue udah bisa belum sih mengatur rumah tangga? Meskipun ya teman-teman, kalau orang-orang yang sudah menikah, ketika ditanya, dulu pas mau nikah itu udah siap belum sih? Pasti sebagian besar, rata-rata akan mengatakan, ya pasti ada sedikit keraguan, pasti ada sedikit kekhawatiran, dan itu wajar. Tapi, dominan perasaan kita, pasti akan merasa kayak, gue udah siap nih, gue udah siap. Coba cross-check ketika ketika pertama lihat kedewasaan secara emosional. Gue kalau misalkan lagi interaksi sama orang lain, ternyata gue udah tenang, gue udah bisa mengendalikan, gue udah dewasa, gue nggak kayak 15 tahun um, 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu kan. Cross check masing-masing. Secara jiwa juga udah lihat ketika lagi ngobrol sama orang, ternyata kok kurang relate ya kalau bahas Shinchan gitu kan. Kok kurang relate ya kalau lagi bahas One Piece misalnya. Kok kurang relate ya bahas masalah anime-anime gitu kan. Meskipun ya nggak salah juga, banyak kok yang udah nikah tapi masih jadi wibu gitu misalnya. Tapi secara jiwa, teman-teman yang udah siap nikah, udah siap taaruf, itu pasti punya kecenderungan ketika diajak diskusi masalah ngomongin anak, masalah ngomongin masa depan, masalah perceraian, kita tuh udah mulai tertarik tuh. Ya, secara nggak langsung kita udah mulai tertarik. Oh, ini lagi ngomongin apa sih? Ini perceraian artis gini gini gini. Oh, emang kenapa ya gitu kan. Kita mulai tertarik nih. Mungkin kalau kita masih SMA, kita merasa kayak itu bukan topik saya tuh, topik orang-orang dewasa. Tapi kalau teman-teman udah dewasa, sudah merasa gue udah siap nikah atau belum, lihat aja secara jiwa teman-teman udah tertarik belum tuh sama topik-topik masalah rumah tangga, masalah berdiskusi dengan pasangan gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dewasa secara finansial. Ini terutama untuk laki-laki sih. Karena beban dari pemberian nafkah itu diletakkan di pundak laki-laki. Dicek kira-kira nafkahnya sudah halal atau belum, kemudian sudah paham financial planning atau belum, kemudian udah mencukupi untuk si calon pasangan atau belum gitu kan. Nah, kalau untuk perempuan dalam perihal nafkah, coba dilihat, gue ini orang yang boros nggak sih? Gue ini orangnya ketika ada barang baru, tiba-tiba langsung pengen-pengen check out. Gue ini orangnya kalau misalkan beli barang itu suka numpuk nggak kepake nggak sih? Gue ini kalau orang yang beli barang misalnya barang-barang baru, barang-barang lama nggak kepake sama sekali atau enggak sih? Karena Imam Nawawi mengatakan salah satu perempuan yang harus dihindari ada perempuan yang boros. Perempuan yang nggak bisa ngatur keuangannya. Perempuan yang nggak bisa memahami bahwa uang tuh harus diapakan sih? Uang tuh harus diambur-amburkan atau dihemat atau diinvestasikan. Lihat, cross check masing-masing. Istaf di kolbik, tanya sama hati kalian. Kalau tiga unsur itu udah terpenuhi, oh aku udah siap, bismillah. Ya udah, bismillah, lanjut ta'aruf. Tanya, kalau misalnya teman-teman bingung mulai dari mana, tanya aja ke teman-teman yang udah mengaji, yang sekiranya lingkarannya para ustazah, para ustadz. Boleh, nggak harus pakai aplikasi, nggak harus melalui lembaga-lembaga, tanya aja teman-teman sekitar gitu kan. Yang paling baik sih kalau udah ada calonnya ya, misalkan udah tahu nih calonnya ada laki-laki fakultas A gitu kan, coba cari orang sahabatnya dia atau perantara teman-teman yang sekiranya dewasa. Dan terutama nih ya, yang paling penting sebisa mungkin mediatornya udah nikah, jangan yang belum nikah, karena hanya orang-orang udah nikah lah yang tahu apakah kita udah siap, dia bisa menilai kita ini udah siap, atau calon pasangan kita ini main-main, atau benar-benar pengen nikah. Kalau teman-teman mediatornya orang yang belum nikah, nanti asik sendiri tuh ngobrolnya. Eh, dia kok begini ya gitu kan? Iya ya, dulu teman gue begini juga gitu kan. Asik sendiri. Jadi kalian tuh kayak, ya udah kayak ngobrol sendiri aja. Tapi kalau mediatornya orang udah nikah, apalagi bertahun-tahun, itu bisa ngelihat. Ini orang bercanda doang nih. Atau um, orang ini belum siap nikah dan semacamnya. Gitu teman-teman ya. Jadi lihat dari hati sendiri, kemudian pilih mediatornya, kemudian siap menanggung resikonya. Apa arti resikonya? Ya resikonya kalau diterima, ya segera menikah. Kalau nggak diterima, ya udah, jangan pasrah, jangan sedih. Sedih boleh, tapi ya 1-2 hari aja lah, ya, gitu. Nah, nah Ustaz, itu keren banget, Ustaz. Jadi itu ya teman-teman ya tadi ada beberapa poin yang kalau misalnya gini Ustaz, kan udah masuk ke proses ta'aruf nih Ustaz dengan orang-orang dengan orangnya gitu ya Ustaz. Nah, gimana
cara, jadi ada mungkin kekhawatiran, Ustaz. Jadi kekhawatiran apakah kan kadang orang ta'aruf kan yang dikhawatirkan tuh misalnya bohong gitu ya, Ustaz ya. Mungkin walaupun ini mungkin kecil banget gitu ya. Insya Allah kalau misalnya seseorang yang udah memutuskan untuk ta'aruf tuh insya Allah berarti orangnya benar seperti itu ya. Kita harus asumsikan seperti itu. Jadi asumsinya benar. Tapi ada kekhawatiran nih kalau misalnya dia bohong mungkin dilebih-lebihkan. Atau bahkan mungkin kerjasama dengan sahabat-sahabatnya tadi untuk membagus-baguskan seperti itu, Ustaz. Itu Oke. gimana, Ustaz? Dan punten, Ustaz. Kalau misalnya udah nih ternyata kita termakan dengan kebohongan tersebut dan sudah memutuskan dan akhirnya menikah seperti itu kan. Sudah menikah itu kan artinya jodoh ya, dan Allah lancarkan, insya Allah lancarkan, udah Allah lancarkan tuh sampai akhirnya menikah. Nah waktu dinikah itu mulai terbuka seperti itu ya, ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan waktu ta'aruf seperti itu, Ustaz. Oke. Jawabannya singkat aja ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya, atau pertanyaan pribadi nih. Mungkin bisa ada sedikit yang Nggak apa-apa. Tapi itulah mengapa teman-teman, pentingnya kita membutuhkan Allah. Saya bilang, mengapa ta'aruf ini itu lebih bagus dari pacaran, lebih mulia. Karena di ta'aruf ini prosesnya dibersamai oleh Allah. Kita selalu membutuhkan Allah di setiap proses dari mulai perkenalan, pendekatan, sampai akad dan menikah. Kenapa? Karena ada blind spot, ada titik buta yang nggak bisa kita lihat. Benar kata Akhi, kita nggak bisa lihat nih. Mungkin si calon kita ini argumennya rapi, baik gitu kan. Tapi ternyata di belakang ini belangsak, kemudian CV-nya jelek. Tapi percaya sama saya teman-teman, Allah itu nggak mungkin menelantarkan kita sekali lagi ya. Nggak mungkin. Ini jalannya Allah kasih gitu loh. Kalaupun kalaupun dia menutupi sandiwaranya dia, Allah pasti buka makarnya. Yakin aja, pasti ada satu momen dia kebuka nih, kebongkar semua makarnya dia, sandiwaranya dia. Kita dapat kabar dari orang lain. Hati-hati, dia dulu pernah ngoplos Pertamina loh. Hati-hati, ya kan? Dia itu nggak pernah ngisi di Shell gitu kan. Dia perintah misalnya. Itu pasti akan ketahuan demi Allah, teman-teman. Dan salah satu cara untuk mengetahuinya ya, teman-teman, banyak istiqoroh. Sholat istiqoroh, minta sama Allah. Kalau pertanyaannya, sampai kapan kita istiqoroh? Sampai sebelum akad. Sampai sebelum akad tetap istiqoroh. Minta sama Allah, ya Allah, jika dia baik agamanya, jika dia baik untukku dalam real agama, dalam dunia, dalam umur sisa hidupku, mudahkan ya Allah. Tapi kalau dia buruk, bukakan semua makar-makarnya, bukakan semua keburukan-keburukannya. Bilang sama Allah gitu loh. Kita bersangka baik sama Allah. Kita selalu menganggap bahwasanya Allah tuh dekat sama kita gitu. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Makanya saya bilang, orang kalau mau nikah, jangan banyak tingkah, jangan banyak maksiat, jangan banyak apa ya? Jangan banyak melakukan kezoliman sama orang. Karena kita lagi butuh sama Allah nih, kita butuh banget. Ya. Terutama nih ya, kalau lagi sendiri jangan banyak maksiat. Kualitas orang yang lagi sendiri dan taat sama Allah dengan kualitas orang yang lagi dalam keramaian dan taat sama Allah itu beda. Orang yang taat dalam keramaian belum tentu bisa taat dalam kesendirian. Dan kualitasnya itu beda. Dan ini kita diuji di situ. Dan kita lagi diuji. Ya, jadi jangan takut, Akhi Ilham, teman-teman semua ya. Kalau orang itu berbohong sama kita dengan ketika kita ta'aruf, bersandiwara apa enggak. Benar, kita nggak bisa memastikan. Saya juga nggak bisa memastikan. Benar nggak bisa memastikan. Kita ikhtiar aja semampunya. Makanya perlu namanya mediator. Perlu namanya orang yang udah menikah. Karena orang yang udah nikah tahu nih, ini orang kok nggak masuk akal sih ngomongnya. Bilang, oh saya nanti kalau nikah sama Anti, insya Allah kita nggak usah pindah rumah, kita bangun rumah di sini. Tapi pekerjaan dia nggak mencerminkan hal itu gitu kan. Misal pekerjaannya gajinya di bawah UMR misalnya gitu kan. Tapi dia pengen bangun rumah, beli tanah di sekelilingnya kanan kiri. Kan perempuan biasanya suka kan dikasih bayangan-bayangan yang indah gitu kan. Tapi nggak masuk akal. Nanti si mediatornya bilang, kamu dapat duit dari mana? Uh, bisa kebayang kayak gitu. Terus si ikhwannya bilang, kan ada Allah gitu kan. Allah yang ngasih rezeki. Mediatornya akan ngomong, tapi nggak begitu cara dapat rezeki dari Allah gitu kan. Planningku apa? Ketika nanti kamu pengen beliin anak saya rumah, ya jalanin aja dulu gitu kan. Nah, orang yang udah nikah akan tahu. Laki-laki yang sering ngomong jalanin aja dulu, dia nggak punya planning.
Ini clue untuk teman-teman semua ya. Kalau ketemu laki-laki yang dia mungkin nggak punya pekerjaan, yang mungkin kerjanya serabutan, ketika ditanya, gimana kamu nafkahi anak dan istri saya nanti, cucu saya nanti gitu kan, dia laki-laki itu menjawab, jalanin aja dulu pak, saya yakin ada Allah. Saya kasih tahu, laki-laki ini sedang merencanakan kemiskinan dalam rumah tangga kalian. Karena harus ada planning. Tetap kita bertawakal sama Allah, tapi ikhtiar dulu, gitu loh. Dan orang-orang yang udah nikah paham hal-hal seperti ini. Tapi biasanya kalau akhwat dibilang kayak, jalanin aja dulu ukti, kita tawakal sama Allah. Wa may yattaqilla yaj'alu makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Dikasih ayat-ayat ukti kan berbunga-bunga kan. Masya Allah gitu kan. Jangan terbedaya ya teman-teman. Makanya jangan jatuh cinta terlalu cepat, jangan tergesa-gesa, minta bantuan sama Allah, minta bantuan sama mediator. Insya Allah semua dilancarkan. Demikian. Nah, Ustaz, Masya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Insya Allah eh, kalau memang awalnya baik, insya Allah akhirnya akan selalu baik ya Ustaz ya. Walaupun nanti di perjalanan itu akan tetap akan ada ujian, itu udah pasti itu Ustaz ya. Mau tetap walaupun taruh pun abis abis nikah itu pasti akan ada ujian tuh. Bedanya adalah kita bersama Allah atau tidak seperti itu ya. Insya Allah kalau misalnya dari awal itu bersama Allah, insya Allah sampai akhir pun kita akan selalu bersama Allah. Allah akan terus memberikan rahmat gitu ya, akan membantu kita dalam prosesnya sehingga setelah menikah pun kita akan selalu bersama Allah insya Allah seperti itu. Mohon maaf karena waktunya sudah mau berbuka ya, jadi ada banyak pertanyaan mungkin dari teman-teman sekalian, kami mohon maaf tidak bisa menjawabnya semuanya. Insya Allah semoga kita doakan semoga nanti ada suatu saat nanti teman-teman bisa menemukan jawabannya entah itu dengan siapa saja. Insya Allah itu saja. Mungkin dari Ustadz ada closing statement Ustadz. Kayaknya nggak perlu deh, antum aja. Ini karena udah berbuka ya. Nah, baik, baik teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, mungkin sesi foto dulu, Ustadz. Boleh Ustadz? Kita sesi foto kepada teman-teman, boleh dibuka apa namanya camnya. Mungkin yang host jangan lupa dimatikan unpin ya, unpin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan,